Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sangka, di balik keseharian seorang pedagang sayur keliling di pelosok Cilacap, ternyata menyimpan rahasia yang mencengangkan. Pria sederhana yang setiap pagi menyusuri gang-gang kecil dengan sepeda motornya ini, ternyata memiliki 5 istri sah. Yang lebih mengejutkan, semua itu bukan semata karena cinta, melainkan sebuah syarat dari perjanjian pesugihan yang harus dijalani agar dagangannya laris dan rezekinya tak pernah putus. Penasaran seperti apa kisahnya? Pastikan tonton sampai selesai, karena cerita ini akan membuka mata dan hati kita. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di wilayah Cilacap, tinggal seorang pria sederhana bernama Pak Raji. Ia bukan orang yang terkenal, bukan pula tokoh desa. Tapi hampir semua warga mengenalnya. Setiap pagi, suara motornya yang khas sudah terdengar menyusuri gang-gang sempit, membawa sayur mayur segar yang ia bawa dari pasar subuh. Keranjang besar di bagian belakang motornya penuh dengan bayam, kangkung, wortel, cabai, dan berbagai kebutuhan dapur lainnya. Warga mengenalnya sebagai sosok yang ramah, rendah hati, dan selalu murah senyum. Ia tak pernah memaksa pembeli, bahkan kerap memberikan bonus sayuran bagi ibu-ibu yang kekurangan uang. "Bu, ambil saja dulu, nanti bayarnya kapan-kapan kalau sudah ada uang," katanya sambil tersenyum. Sikapnya yang dermawan dan tak pernah marah membuatnya disayangi banyak pelanggan. Bahkan anak-anak kecil pun senang menyapanya. Tapi meski kesehariannya tampak ringan dan penuh tawa, siapa sangka bahwa di balik semua itu, ada rahasia besar yang selama ini ia simpan sendiri. Banyak warga tidak memperhatikan satu hal yang cukup mencurigakan. Pak Raji tidak pernah benar-benar terlihat pulang ke satu rumah tetap. Setelah selesai berdagang, ia sering terlihat menuju ke arah yang berbeda setiap hari. Kadang ke arah timur, lain waktu ke arah barat, bahkan beberapa warga melihatnya menginap di daerah yang cukup jauh dari tempat tinggal utamanya. Namun karena sosoknya yang santun dan tidak pernah menimbulkan masalah, tidak ada yang terlalu mempermasalahkannya. Semua hanya mengira bahwa mungkin ia punya keluarga besar atau saudara yang tersebar di beberapa kecamatan. Namun semua mulai berubah ketika salah satu warga, Pak Darto, secara tidak sengaja melihat Pak Raji mencium tangan seorang perempuan paruh baya di wilayah Selarang, lalu naik ke motornya dan pergi. Anehnya, 2 hari sebelumnya Pak Darto juga melihat hal serupa, tapi di daerah Karangtalun, dan dengan perempuan yang berbeda. "Kok bisa ya? Apa dia punya 2 istri?" gumam Pak Darto dalam hati. Tapi rasa penasaran itu hanya ia simpan sendiri, hingga pada akhirnya teka-teki itu terjawab secara perlahan. Semua mencuat ke permukaan ketika pada suatu hari, 5 perempuan datang ke acara hajatan di desa yang sama, dan masing-masing memperkenalkan diri sebagai istri Pak Raji. Mereka tidak saling mengenal sebelumnya, dan awalnya saling bertukar senyum. Namun saat saling berbincang dan menyebut nama suami mereka, kelima perempuan itu tercengang. "Suamiku namanya Raji, Bu. Dagang sayur. Pakai motor tua," kata salah satu dari mereka. Perempuan di sebelahnya langsung kaget. "Loh, suamiku juga begitu?" Ketegangan mulai muncul. Suasana yang awalnya riang berubah menjadi bisu. Semua mata saling tatap. Dan saat itu, tak ada yang bisa dibantah lagi. Fakta pun terbongkar di hadapan umum. Pak Raji, pedagang sayur keliling yang tampak begitu polos, ternyata memiliki 5 istri sah secara agama. Hebohnya, kelimanya tidak pernah tahu satu sama lain sebelumnya. Berita ini cepat menyebar, tak hanya antar RT, tapi juga hingga ke media sosial lokal. Nama Pak Raji mendadak viral sebagai pedagang sayur dengan 5 rumah tangga. Sejak kabar itu mencuat, para tetangga mulai mengingat kembali momen-momen ganjil yang dulu dianggap biasa saja. Salah satunya adalah Mas Narto, tetangga dekat Pak Raji. Ia teringat pernah bertanya langsung saat curiga melihat Pak Raji masuk ke rumah yang bukan miliknya. "Mas, sampean kok sering ke rumah Bu Sitia? Tapi kemarin saya lihat sampean nginep juga di rumah Bu Warti," tanyanya pada suatu sore. Pak Raji hanya tersenyum tipis, seolah tak ingin menjelaskan lebih jauh. "Namanya rezeki, Mas. Kadang datang dari arah yang gak disangka-sangka,"
jawabnya ringan. Jawaban itu, dulu dianggap lucu. Tapi kini terasa punya makna yang lebih dalam, dan misterius. Beberapa warga mulai membicarakan kemungkinan adanya ilmu penglaris, atau perjanjian gaib, karena mereka mulai menyadari bahwa dagangan Pak Raji tidak pernah sepi, selalu habis, bahkan dalam musim paceklik sekalipun. Tapi tak ada yang berani bicara terang-terangan. Rasa takut dan hormat yang aneh membuat semua hanya berbisik-bisik di balik pintu. Kisah ini mulai benar-benar terungkap saat salah satu dari kelima istri, Bu Lina, merasa sudah tak tahan dan akhirnya bercerita dalam sebuah pengajian ibu-ibu. Awalnya ia hanya ingin curhat soal suaminya yang terlalu sering dinas luar kota. Tapi tanpa sadar, ia membuka kalimat yang menjadi pemicu, "Saya tahu beliau punya 4 istri lain. Tapi katanya ini syarat. Katanya kalau nggak 5, rezeki bisa mandek." Ibu-ibu di majelis itu sontak terdiam. Beberapa bahkan saling pandang dan berbisik pelan. Salah satu ibu dengan penasaran bertanya, "Maksudnya syarat apa, Bu?" Bu Lina tampak bingung dan gugup. Tapi akhirnya ia bercerita, bahwa sejak awal menikah, suaminya sempat berkata bahwa ada hal gaib yang membuatnya harus menjaga keseimbangan rumah tangga 5 istri. Kalau satu saja pergi, katanya rezekinya akan tertutup rapat, ungkapnya dengan suara pelan. Dari sinilah cerita Pak Raji mulai berubah. Dari sekadar kisah rumah tangga tak biasa, menjadi misteri yang mengundang rasa takut dan iba. Setelah pengajian itu, suasana desa tak lagi sama. Bu Lina yang sebelumnya tertutup, mulai terbuka kepada beberapa orang yang ia percayai. Ia mengaku sudah lama hidup dalam batin yang tak tenang. "Saya pikir awalnya cuma istri kedua. Tapi makin lama, saya sadar, saya ternyata istri keempat. Ada yang lebih dulu, ada yang datang setelah saya. Tapi suami saya tak pernah memaksa. Katanya, ini demi masa depan semua anak-anak," ungkap Bu Lina lirih. Rasa sesak dan bingung selalu mengiringi langkah Bu Lina setiap hari. Ia tak tahu harus merasa bangga karena jadi bagian dari sesuatu yang dianggap pengorbanan demi rezeki, atau justru merasa bodoh karena menerima keadaan yang menurutnya tidak wajar. Kadang ia mencoba menguatkan diri. Tapi malam-malam sepi penuh tangis membuat hatinya rapuh. Terlebih, semakin hari, ia mulai merasakan ada hal aneh di rumahnya. "Suasananya beda, Bu, kayak berat, kadang saya dengar suara-suara aneh pas tengah malam," ucapnya kepada Bu Narti, tetangganya. Semakin hari, Bu Lina tak hanya merasakan perubahan suasana rumah. Ia mulai mengalami mimpi yang aneh. Dalam tidurnya, seringkali ia melihat sosok-sosok berjubah hitam duduk melingkar di tengah hutan, dengan suara gumaman yang tidak ia mengerti. Mereka seperti sedang menunggu sesuatu, dan saat saya mendekat, tiba-tiba salah satu dari mereka menatap saya tajam dan berkata, "Jangan pergi, atau semuanya hilang." Bu Lina terbangun dengan keringat dingin, dadanya berdegup kencang. Hal ini ia alami berulang kali. Bukan hanya di malam Jumat, tapi hampir setiap malam. Ia mencoba memanjatkan doa lebih sering, memperbanyak zikir, tapi rasa was-was tetap menguasai. Bahkan anaknya yang masih kecil pun pernah menangis ketakutan tanpa sebab, sambil berkata melihat bayangan tinggi hitam di dapur. "Saya takut, Bu, saya nggak tahu lagi ini rumah tangga atau ujian gaib," ujarnya pada tetangganya sambil memeluk anaknya erat. Berita soal 5 istri dan gangguan aneh yang dirasakan Bu Lina sampai ke telinga Ustaz Damar, tokoh agama yang dihormati di desa sebelah. Beliau lalu mencoba mendekati Pak Raji dengan cara halus. Tak mudah, tapi akhirnya, pada suatu malam yang tenang, Pak Raji memutuskan membuka suara. Ia bercerita dengan suara pelan, diselingi helaan napas berat. "Ustaz, saya pernah salah jalan. Semua ini memang bukan karena saya kuat, tapi karena saya dibantu oleh sesuatu yang dulu saya kira berkah." Ia menceritakan bahwa 15 tahun lalu, ia hampir menyerah. Dagangan tidak laku, anak-anak sakit terus, dan istrinya saat itu bahkan pernah hendak meninggalkan rumah karena himpitan ekonomi. Di tengah putus asa, ia diajak seseorang ke sebuah tempat sunyi di lereng bukit. Di sana, ia ditawari cara cepat,
untuk mengubah hidup. Tapi syaratnya berat, Ustaz. Harus menikahi 5 perempuan, dan mereka harus ikhlas. Kalau tidak, rezeki akan ditarik, bahkan nyawa bisa jadi taruhannya. Pak Raji mengaku, awalnya ia tidak percaya. Tapi setelah syarat pertama ia penuhi, menikahi istri kedua, dagangannya mulai ramai. Lalu saat istri ketiga datang, ia mendapat motor bekas yang dibayar orang sebagai barter sayur. Ketika jumlah istrinya genap 5, hidupnya seperti berubah total. Semua kebutuhan seakan tersedia tanpa harus dikejar. Tapi saya tahu, Ustaz, ini bukan berkat, ini perjanjian, katanya lirih. Ia menunduk, menahan air mata. Namun, kesenangan itu mulai berubah jadi tekanan ketika salah satu istrinya mulai menunjukkan tanda ingin berpisah. Sejak saat itu, satu persatu musibah datang. Motornya mogok terus, dagangan cepat busuk meski baru diambil dari pasar, dan tubuhnya sering menggigil meski cuaca panas. Saya merasa seperti dikurung sesuatu, hidup ini enak, tapi hati saya seperti dalam penjara, ujarnya. Sang ustaz hanya bisa terdiam, lalu berkata, mungkin ini waktunya kembali ke jalan Allah. Akhirnya, Pak Raji memberanikan diri untuk mengakhiri semuanya. Ia mulai dari yang paling sulit, berbicara dari hati ke hati dengan setiap istrinya. Tak semua menerima dengan mudah. Ada yang marah, ada yang menangis, ada pula yang justru sudah lama berharap suaminya kembali ke jalan lurus. Ia lalu memilih untuk tinggal sendiri, dan mulai mendekat ke pesantren kecil di pinggiran desa. Di sana, ia menghabiskan malam dengan ibadah dan membersihkan hati dari ikatan perjanjian lama. Kalau memang harus mulai dari nol, saya siap, Ustaz. Asal saya bisa tidur tenang, ucapnya saat pamit dari rumah terakhirnya. Ia menyerahkan semua harta kepada anak-anak dan mantan istrinya. Kini, hidupnya kembali sederhana, tapi hatinya lebih tenang. Tak ada lagi suara aneh di malam hari, tak ada lagi rasa diburu. Dan meskipun dagangan tak selalu habis, ia lebih bersyukur atas rezeki yang datang tanpa syarat. Saya lebih memilih miskin, daripada kaya tapi harus berbagi diri dengan 5 istri karena perjanjian, ujarnya pelan. Meski telah memilih jalan tobat, bukan berarti perjalanan Pak Raji menjadi lebih mudah. Ada luka yang tertinggal, baik di hatinya maupun di hati kelima mantan istrinya. Sebagian dari mereka masih menyimpan kecewa, sementara yang lain perlahan mulai menerima kenyataan. Anak-anak mereka pun ikut menanggung dampaknya. Pak, teman-teman bilang aku anak pesugihan. Itu artinya apa? Tanya salah satu anaknya dengan polos. Hati Pak Raji serasa diremas. Ia tak bisa menjelaskan semuanya dengan kata-kata, hanya mampu memeluk dan menenangkan anaknya dalam diam. Ia sadar, dosa yang ia buat telah menimbulkan banyak cabang luka. Tapi ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Yang bisa ia lakukan sekarang adalah memperbaiki, meski perlahan. Maafkan Bapak, Nak. Kalau bisa diulang, Bapak ingin hidup sederhana, tapi jujur. Air mata Pak Raji jatuh membasahi pipi, bukan karena kehilangan harta, tapi karena menyadari betapa mahalnya harga dari sebuah kesalahan. Setiap malam, Pak Raji tak pernah absen mengangkat tangan dalam doa. Ia bukan lagi pria yang sibuk menghitung hasil dagang, melainkan seseorang yang sibuk memohon ampunan. Ya Allah, jika ini balasan dari kesalahan saya, terimalah sebagai penebus. Tapi jika masih ada rezeki, cukupkanlah untuk hidup yang halal dan tenang. Di sajadahnya, ia menangis tanpa suara. Tidak ada yang tahu betapa kerasnya ia berjuang melawan penyesalan dan rasa bersalah. Namun, dari sanalah justru ketenangan mulai tumbuh. Ia merasa lebih damai. Meski kini dagangannya hanya tinggal satu keranjang kecil dan pelanggan tak sebanyak dulu, ia merasa hidupnya lebih utuh. Tidak lagi berpura-pura, tidak lagi menyembunyikan rahasia dari satu rumah ke rumah lain. Bahkan beberapa mantan istrinya mulai memaafkan dan kembali menjalin silaturahmi sebagai teman seperjuangan dalam membesarkan anak-anak mereka. Waktu terus berjalan, dan kini nama Pak Raji tidak lagi disebut dengan nada mencemooh. Justru sebaliknya, ia mulai dikenal sebagai contoh tobat yang menginspirasi.
Ia diundang untuk bercerita di majelis-majelis kecil tentang kesalahannya di masa lalu dan bagaimana ia akhirnya memilih kembali ke jalan yang benar. Saya ini dulunya rakus. Pikir saya, kalau punya lebih banyak istri, rezeki makin deras. Tapi ternyata bukan itu ukurannya, ucapnya dalam satu pengajian. Para pendengar terdiam, beberapa menitikkan air mata. Dengan suara pelan tapi tegas, ia melanjutkan, yang saya cari dulunya uang, sekarang saya cari ampunan. Jangan sampai menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Tak sedikit yang kemudian datang padanya untuk minta nasihat, terutama kaum lelaki yang mulai goyah dalam rumah tangga. Pak Raji tak pernah menghakimi, ia hanya berbagi. Bagi dia, menyelamatkan satu orang dari kesalahan serupa, adalah bentuk penebusan dari masa lalunya. Dalam diam, Pak Raji merenungi semua perjalanan hidupnya. Dari seorang pria miskin yang nyaris kehilangan segalanya, menjadi pedagang yang diselimuti rahasia kelam, lalu jatuh lagi, dan kini bangkit perlahan. Ternyata, ujian itu bukan hanya saat kita miskin, tapi juga saat kita diberi lebih. Ia sadar bahwa ilmu penglaris yang ia jalani dulu adalah bentuk keputusasaan, bukan keikhlasan. Dan ketika kita mencari jalan pintas, kita justru mengambil jalan yang berliku dan berbahaya. Kini, ia tidak lagi sibuk mencari cara menggandakan rezeki. Yang ia cari hanyalah ketulusan. Ia mulai menanam sendiri sebagian sayur yang ia jual, sambil mengajarkan anak-anak desa cara bercocok tanam. Kalau mau untung, jangan lupa jujur, katanya sambil tersenyum. Hidupnya kini pelan, sederhana, tapi penuh makna. Tak lagi dikejar bayang-bayang, tak lagi dihantui rasa bersalah yang mendalam. Kisah Pak Raji adalah gambaran nyata bahwa manusia bisa terjatuh sedalam-dalamnya, tapi masih bisa bangkit jika mau kembali pada jalan yang benar. Hidup memang penuh godaan, terutama saat kesulitan menghimpit. Tapi mengambil jalan pintas dengan syarat yang tak masuk akal hanya akan membawa derita yang lebih dalam. Dan ketika seseorang berani mengakui salahnya, memperbaiki diri, dan kembali kepada Sang Pencipta, disitulah arti sejati dari kemenangan hidup. Sahabat YouTube semua, kisah ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk jadi cermin. Bahwa di balik senyum seseorang, bisa jadi tersimpan luka dan rahasia yang dalam. Jangan mudah menilai, dan jangan cepat tergoda jalan pintas. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran hidup untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus bisa menyajikan kisah-kisah inspiratif penuh hikmah. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.